Benarkah dia sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, atau dia hanya beragama Kristen? Jadi kita harus dapat mengenali, ada orang yang beragama Kristen, tetapi ada orang-orang Kristen. Kalau orang hanya beragama Kristen, jelas dia hanya bangga dia datang ke gereja. Dia hanya bangga dia duduk beribadah. Dia merasa bangga bahwa dia sudah menjadi orang Kristen. Tetapi dia tidak pernah berjuang menjadi kebanggaan Tuhan. Tapi kalau orang Kristen, dia tidak puas dengan dia menjadi orang Kristen di KTP-nya. Dia tidak puas hanya karena dia duduk 2 jam di gereja mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dia berjuang bagaimana supaya dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Terlihat perbedaan dari moral dalam kehidupan mereka. Moral orang yang beragama Kristen dengan moral orang-orang Kristen ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam transformasi. Di dunia ini begitu banyak keyakinan, begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan begitu banyak juga orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kita dapat membedakan bahwa orang ini benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia pergi ke gereja, dia beribadah, di KTP-nya tertulis beragama Kristen. Lalu bagaimana kita bisa membedakan bahwa orang ini benar-benar sebagai pengikut Yesus? Berbicara benar-benar pengikut Yesus, berarti walaupun di KTP-nya dia sebagai orang Kristen, walaupun dia rajin ke gereja setiap minggu 2 jam duduk diam di gereja, dia mendengarkan firman, belum tentu dia sebagai orang Kristen. Untuk mengatakan dia sebagai orang Kristen atau bukan orang Kristen, kita harus memiliki indikator untuk dapat mengukur dan menilai benarkah dia sebagai orang Kristen. Indikator yang paling mudah untuk dapat melihat benarkah dia sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, tidak ada cara lain lagi ketika kita melihat moral di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, moralnya justru tidak mencerminkan kehidupan Kristus di dalamnya. Tidak sedikit orang percaya moralnya justru lebih jahat, lebih buruk dari orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Lihat ketika dia berada di rumah, bagaimana sikapnya terhadap anak buah, bagaimana sikapnya terhadap pembantu di rumah, bagaimana sikapnya terhadap tetangga-tetangganya. Di rumah marah-marah mulu. Piring pecah dari pagi, marah seharian. Padahal piringnya hadiah beli rinso. Dia tidak pernah berpikir bahwa disitulah moral dia menunjukkan benarkah dia sebagai orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara sering melihat orang-orang percaya seperti ini, kita dapat melihat dengan indikator ini, benarkah dia sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, atau dia hanya beragama Kristen. Jadi kita harus dapat mengenali, ada orang yang beragama Kristen, tetapi ada orang-orang Kristen. Kalau orang hanya beragama Kristen, jelas dia hanya bangga dia datang ke gereja. Dia hanya bangga dia duduk beribadah. Dia merasa bangga bahwa dia sudah menjadi orang Kristen. Tetapi dia tidak pernah berjuang menjadi kebanggaan Tuhan. Tapi kalau orang Kristen, dia tidak puas dengan dia menjadi orang Kristen di KTP-nya. Dia tidak puas hanya karena dia duduk 2 jam di gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia berjuang bagaimana supaya dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Terlihat perbedaan dari moral dalam kehidupan mereka. Moral orang yang beragama Kristen dengan moral orang-orang Kristen ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang yang hanya beragama Kristen,
bisa kita lihat moralnya, bagaimana perilakunya dalam menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kuasa. Kuasa di sini menggunakan bahasa dari Yunani yaitu dunamis, yang mengandung makna kekuatan untuk melakukan mujizat, power, kekuatan moral, keunggulan jiwa. Tetapi sangat disayangkan, orang-orang beragama Kristen justru mengejar kuasa ini untuk kepentingan pribadinya. Padahal maksudnya kuasa di sini menerima kuasa, menerima power dari Roh Kudus untuk dapat menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, setiap penderitaan, setiap pencobaan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak menutup mata dan melihat begitu banyak orang-orang percaya justru mengejar kuasa ini untuk melakukan mujizat. Tidak sedikit dari mereka selalu, ayo kejar kuasa, kejar kuasa, kejar kuasa, supaya dapat melakukan mujizat. Maksudnya mereka melakukan kuasa di sini, mengejar kuasa supaya melakukan mujizat, agar setiap masalah dia selesaikan dengan kuasa tersebut. Hanya cukup berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah selesai. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hutang piutang lunas. Yang tidak punya rumah, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa punya rumah. Hanya sebatas seperti itu Bapak Ibu Saudara. Padahal maksudnya dunamis di sini suatu power, kekuatan untuk bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah penderitaan, agar manusia batiniah kita ini bisa berjuang untuk bertumbuh mengalami perubahan moral. Perubahan moral di sini dituntut bukan hanya menjadi orang baik, tetapi kita dituntut untuk bagaimana bisa menjadi sempurna di hadapan Bapa. Sempurna di sini adalah bagaimana pengiringan kita memuaskan hati dan perasaan Bapa di surga. Sempurna di sini setiap orang berbeda-beda. Sempurnanya anak SD berbeda. Sempurnanya anak SMP berbeda. Sempurnanya anak SLTA itu berbeda. Terutama lagi, sempurnanya orang-orang yang masuk dalam kuliah itu pun berbeda. Jadi sempurna antara pribadi yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Sempurna di dalam menghadapi kekesalan, sempurna di dalam mengatasi kemarahan, itu berbeda. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara sempurna di sini, bagaimana kita mengerti kehendak Bapa di surga sehingga dapat menyukakan dan menyenangkan hatinya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Kita harus fokus bagaimana merubah manusia batiniah kita. Kalau orang yang hanya mengejar kuasa untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanannya, dia hanya fokus bagaimana menyenangkan jiwanya. Perhatikan, tidak sedikit orang yang rela melakukan mujizat, setelah itu dia bangga. Dia sudah melakukan mujizat, yang mati bangkit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Dia bangga. Sehingga banyak orang memuja-muja dia, menghormati dia. Sehingga tidak sedikit jemaat Tuhan diajarkan bagaimana mengejar kuasa ini. Padahal seharusnya kuasa yang kita terima dari Roh Kudus ini, dunamis ini, memberi kekuatan, memberi power kepada kita. Bagaimana untuk melakukan perubahan moral. Perubahan moral dapat terjadi ketika kita ada masalah, kita ada pencobaan, kita ada tantangan. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang dapat berubah ketika dia menghadapi suatu masalah yang begitu berat, yang begitu keras, yang menegur dia sehingga dia dapat berubah. Kalau sedikit-sedikit masalah yang berat ini kita serahkan, lalu kita hanya melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya selesai. Apa yang kita alamin perubahan moralnya? Kita hanya bangga dengan diri kita sendiri karena semuanya serahkan dalam Tuhan.
Tapi kalau kita menerima semua permasalahan itu dan kita menghadapinya dengan cara Tuhan, agar fokusnya moral hidup kita, manusia batiniah kita disempurnakan, bisa mengerti bagaimana dan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita fokus bagaimana merubah moral kita agar sempurna seperti Bapa di surga sempurna, agar moral kita bisa serupa seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, fokuslah terhadap perubahan manusia batiniah kita selagi kita masih ada kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.